Ketika Sultan Mehmed memasuki masa pemerintahannya, tantangan besar menghadangnya. Dia harus berhadapan dengan intrik-intrik di istana, di antaranya Halimah Hatun menculik Ahmed. Namun ketika dia dikonfrontasi dengan Candarli, Halimah Hatun mengatakan bahwa semua ini murni keinginannya sendiri sebagai naluri seorang ibu. Candarli justru mengingatkannya kepada tradisi dan melarangnya pergi. Pernyataan Halimah Hatun itu menyelamatkan Candarli. Sultan Mehmed lantas mengatakan pantas saja ayahnya mempercayainya. Candarli dinyatakan tidak bersalah, namun Sultan mengundangnya besok ke rapat dewan yang mengagendakan pemilihan wazir agung. Tak lama dari itu, Candarli diizinkan pulang. Sehabedin dan Zahanos bertanya-tanya bagaimana nasib Halimah Hatun. Di dalam, Sultan Mehmed marah, menganggap perbuatan Halimah Hatun telah melukai kehormatannya. Sultan akhirnya memutuskan untuk memisahkannya dengan putranya. Halimah Hatun merengek bahwa apa yang ia lakukan murni naluri seorang ibu yang mengkhawatirkan putranya. Dia pun mengaku merencanakan pergi ke negeri ayahnya. Namun justru itulah alasan yang tidak bisa diterima Sultan. Ishak Pasha menemui Candarli, penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Namun Candarli masih syok, enggan memberitahu. Dia hanya berkata bahwa Sultan Mehmed telah mempermalukannya. Di tempat lain, Zahanos dan Sehabedin bertanya kepada Sultan kenapa tidak menghukum Candarli. Sultan menjawab bahwa mereka tidak bisa memutuskan hanya berdasar asumsi. Candarli memberitahu Ishak bahwa mereka harus bersiap berperang. Ishak kaget, merasa tidak mengerti. Candarli menjelaskan bahwa nasib mereka akan ditentukan besok di rapat dewan penentuan wazir agung. Eleni memberikan support kepada suaminya. Namun ketika dia memberitahukan bahwa orang-orang penasaran siapa calon wazir agung yang baru, Sultan Mehmed marah. Menurutnya ini adalah rahasia negara. Jika istrinya itu tidak bisa menjaga rahasia dirinya dan negara, maka dia tidak pantas menjadi Bahar Hatun. Sementara itu di tempat lain, Ibrahim B mengumpulkan para B. Dia merencanakan untuk mengambil kastil Baysehir, taklukan Utsman. Salah seorang B yang bernama Piri Pasha menolak ajakannya. Menurutnya itu bertentangan dengan tradisi. Menumpahkan darah sesama muslim hanya akan menguntungkan kafir. Piri Pasha memilih mundur dan mengembalikan kekuasaannya kepada Ibrahim B. Sehabedin dan Zahanos begitu pede bahwa besok salah satu di antara mereka akan dijadikan wazir agung. Terutama Zahanos, ia sudah lama mendampingi Sultan Mehmed dan banyak kontribusinya pula hingga Sultan Mehmed sampai pada titik ini. Halimah Hatun berpamitan dengan Ahmed putranya. Dia berkata bahwa kepergiannya tidak akan lama dan segera kembali. Marah Hatun pun datang menjemput, mengatakan bahwa waktu Halimah Hatun sudah habis. Keesokan harinya, Sultan Mehmed menghadiri rapat dewan untuk menentukan wazir agung. Candarli dan Ishak sangat gugup hingga berdiri terlalu jauh dari Sultan. Mereka pun kemudian diminta mendekat. Sultan memaparkan pokok-pokok jabatan yang penting di kerajaan. Salah satunya adalah wazir agung. Mendengar itu, suasana menjadi tegang. Sementara itu di harem, Eleni diangkat sebagai Bahar Hatun atau kepala para hatun. Marah Hatun menjelaskan kepada semua mengenai pokok kekuasaan Bahar Hatun, di mana dia yang harus didengar setelah Sultan. Eleni begitu jumawa ketika Gulzar Hatun harus mencium tangannya sebagai tanda memberikan selamat serta mematuhi perintahnya. Di waktu yang sama, Qasim memberitahu bahwa Hala Sultan datang. Setelah memaparkan argumennya, Sultan Mehmed akhirnya memutuskan untuk memilih kembali Candarli sebagai wazir agung. Tentu saja semua kaget tidak menyangka dengan keputusan Sultan ini. Bahkan setelah prosesi serah terima jabatan, Zahanos masih terpaku. Namun ia tidak berani berkomentar apalagi memprotesnya. Di pihak Janisari, Kurcuduhan selalu dibuat was-was setelah kepemimpinan Sultan Mehmed. Alasannya jelas, hubungan antara keduanya tidak harmonis. Sultan Mehmed menyambut kedatangan Hala Sultan. Dia mengaku mengemban tugas dari Huma Hatun untuk mendampinginya. Hala Sultan menyuruhnya untuk tidak mengabaikan tingkah dari Halimah Hatun. Sebab kejadian seperti itu sudah ia prediksi sebelumnya. Hala Sultan berharap bahwa setiap permasalahan dirinya ikut dilibatkan. Ishak mengucapkan selamat kepada Candarli.
Di situ Candarli mengatakan bahwa mereka berhutang budi kepada Halimah Hatun. Tak lama dari itu Candarli diberitahu bahwa Piripasa ingin bertemu. Berpindah kepada para serhat, Hasan terlihat melamun. Teman-temannya pun menyadari bahwa dia sedang merindukan ibunya. Balibe akhirnya mengeluarkan instruksi untuk mengantarnya ke kampung halaman ibunya. Hala Sultan mulai berbicara dengan para hatun sekaligus mengenal karakternya. Begitu giliran Gulsah Hatun, ternyata Hala Hatun merupakan teman ibunya. Tiba-tiba Kasim memberitahu jika Sultan ingin bertemu dengan Gulsah Hatun. Melihat Gulsah Hatun yang ketakutan, Hala Sultan penasaran. Eleni menceritakan mengenai kejahatan Gulsah Hatun dan ibunya dalam upaya menjebak dan membunuh Sultan Mehmed. Di hadapan Sultan, Gulsah Hatun memohon belas kasihan. Sultan mengaku tidak mentolerir kebohongan dan kejahatannya. Sebenarnya, ia ingin menceraikannya, namun keputusan itu ia tarik lagi. Dengan alasan ia tidak mau menjatuhkan kehormatan Karaman. Dan sebagai keputusan akhirnya, ia tidak akan pernah ia percaya. Dan Gulsah Hatun harus menuruti perintah dari Bahar Hatun. Piripasa menceritakan kepada Candarli mengenai rencana jahat Ibrahim Bey, di mana dia akan menumpahkan darah sesama muslim dan melawan Sultan Mehmed. Piripasa menceritakan bahwa ini berawal dari Gulsah Hatun yang membela dari ayahnya dan memihak Sultan. Ibrahim Bey memeriksa kesiapan anak buahnya dalam penyerangan Bey Sehir. Sementara itu, Syahabedin dan Jahanos tidak habis pikir dengan keputusan Sultan. Timbul dalam benak mereka bahwa sebenarnya Sultan tidak membutuhkan mereka lagi. Halimah Hatun berteriak histeris ketika dibawa pelayan. Namun ia kemudian kaget karena dihadapkan kepada Hala Sultan. Halimah Hatun akhirnya memohon pertolongan agar tidak dipisahkan dengan putranya. Hala Sultan mengaku bisa mengabulkan permintaannya itu hanya dengan satu syarat, bahwa dia akan menjadi kaki tangannya. Apapun yang ia ketahui dan apa yang ia lakukan harus sepengetahuannya. Candarli berbohong kepada Piripasa bahwa Sultan Mehmed tidak mau menemuinya. Alasannya, permusuhan dengan Karaman tidak bisa diselesaikan hanya dengan bicara. Piripasa pun kecewa Sultan bersikap seperti itu. Hasan dan ibunya sangat bahagia bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Ibunya berterima kasih kepada Balibe dan yang lainnya mendidik Hasan sampai seperti ini. Namun tiba-tiba ibunya mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini perkampungan mereka tidak aman, diserang para bandit. Balibe kemudian mendorong Hasan untuk menyelesaikan permasalahan di kampungnya. Ketika Bahar Hatun disibukkan dengan aktivitasnya, Beyazid mencari kesenangan sendiri. Satu persatu ruangan ia buka, namun ia merasakan bosan. Terakhir, ia kemudian teringat jika memiliki saudara bernama Ahmed dan ingin mengajaknya bermain. Bahar Hatun mulai kebingungan ketika melihat putranya tidak ada. Pelayan Hala Sultan yang bernama Mighriban sedang berbelanja di pasar. Ia kemudian melihat seseorang yang ia kenal memberikan kode mengajaknya bicara. Orang itu adalah Mustafa, prajurit menengah Janisari. Ternyata dulu keduanya adalah pasangan kekasih. Mustafa mengajaknya bertemu besok di tempat biasa. Beyazid menunjukkan beberapa permainan di depan Ahmed, namun ia tetap saja sedih. Ahmed mengatakan jika dia hanya ingin bertemu dengan ibunya. Eleni datang dan menemukan putranya. Ia pun memarahi semua pelayan atas kelalaian ini. Ketika keluar kamar itu, Eleni bertemu dengan Gulsah Hatun. Inilah kesempatannya untuk mencari masalah. Gulsah Hatun beberapa kali tidak hadir ke hadapannya. Sekarang ia memberinya tugas untuk menjaga Ahmed. Siapa yang keluar masuk kamar harus ia laporkan. Gulsah Hatun kesal, namun ia kemudian teringat hukuman yang diberikan suaminya. Hasan dan yang lainnya mengintai markas bandit. Jika kita perhatikan, di dalam memang ada transaksi yang mencurigakan. Beberapa orang menyetorkan hasil rampasan kepada seorang ketua. Dan setelah berhasil dipastikan, markas itu pun diserang. Kepala bandit panik ketika orang-orang bisa menemukan keberadaannya. Ia berusaha kabur, namun Balibe mengajak Hasan untuk mengejarnya lewat jalur belakang. Setelah beberapa pertempuran, menyisakan kepala bandit sendirian. Dia menolak jika main keroyokan. Balibe lantas memajukan Hasan untuk menghadapinya. Meskipun jalur duel tidak mudah, namun Hasan bisa mengatasinya. Untuk membuktikan bahwa ia pantas menjadi pasukan Balibe.
Saruca memberitahu Tuan Urban bahwa utusan dari Bizantium dan Venesia menghadap Sultan. Namun Tuan Urban mengaku tidak peduli, ia akan fokus pada pekerjaannya. Menurutnya, meriam terbesar yang pernah dilihat manusia akan segera terwujud. Ketika Saruca mempertanyakan ketahanannya, Tuan Urban mengaku sudah berpengalaman. Sebelum para utusan bertemu Sultan, mereka diajari adab-adabnya, termasuk harus berbicara menunduk tanpa melihat mata Sultan. Namun salah satu utusan sedikit melirik. Dia menyampaikan ucapan selamat atas kesultanannya. Semua tidak menyangka bahwa Sultan ternyata pandai berbahasa Yunani. Utusan yang tadi sedikit melirik memberitahu temannya bahwa Sultan yang baru seperti elang besar. Sultan Mehmed juga menerima utusan dari Venesia, namun ia menolak emas yang mereka berikan. Gulsahatun mencoba menghibur Ahmed, namun tidak berhasil. Tanpa diduga, tiba-tiba Halimah Hatun muncul membuatnya kaget. Halimah Hatun memberitahunya jika ini berkat hala Sultan. Gulsahatun lantas diajari Halimah Hatun untuk eksis di istana, yaitu dengan mendekati Sultan Mehmed. Namun jika dia tidak mampu melakukannya, maka siap-siap harus dipatok ular seperti Eleni. Candarli melapor kepada Sultan, memberitahukan bahwa Piripasa menemuinya, hanya saja ia tidak mau menemui Sultan. Semakin jelas jika Candarli sangat licik. Dia mengatakan bahwa Karaman ingin mengajaknya berperang. Langkah awalnya adalah menguasai Baysehir. Di saat Sultan dan semua menunggu kabar dari Tugrul Bey, ternyata itu terlambat karena Baysehir telah ditaklukkan Ibrahim Bey. Bahkan Tugrul Bey yang menjadi pemimpinnya dieksekusi. Ibrahim Bey memerintahkan agar kepala itu dikirimkan kepada Sultan Mehmed. Ishak baru tahu bahwa Gulsahatun tidak dipercaya Sultan lagi. Candarli lantas menceritakan teorinya, bahwa ketika ekspedisi Karaman disetujui, maka mereka memiliki kesempatan untuk menaikkan Ahmed ke tahta. Itulah strategi untuk mengamankan posisi mereka. Halimah Hatun sedang mengajari Gulsahatun untuk bertahan di istana. Namun Bahar Hatun datang mengingatkan waktu kunjung Halimah Hatun menemui putranya telah habis. Gulsahatun juga dimarahi kenapa tidak melaporkan kunjungan ini kepadanya. Selesai mengajar, Zahanos ditemui Sultan. Dia tahu keputusannya membuatnya kecewa, tidak memilihnya sebagai wazir agung. Sultan Mehmed menjelaskan bahwa inilah ilmu politik. Jika ia menjauhkan Candarli dari Janisari, maka mereka tidak akan mengetahui siapa musuh yang jelas. Dijelaskan seperti itu, Zahanos tetap saja kecewa. Menurutnya sangat berbahaya memberikan kesempatan musuh sekali lagi. Ibrahim Bey tahu Piripasa dikecewakan Sultan Mehmed. Ia lalu menawarinya untuk bergabung dengannya lagi dan memberikan perintah untuk menaklukkan Kastil Ayala. Selongsong meriam dengan ukuran besar berhasil dibuat. Hal itu lantas membuat Tuan Urban sedikit pede. Ia merasa pengalamannya berbuah manis. Ia yakin itu tidak akan pecah. Saruca menyarankan untuk mengetesnya terlebih dahulu. Kurcudohan curiga Mustafa kemarin tidak hadir saat latihan. Dia justru membuat alasan jika memesan belati. Saat akan diinterogasi, tiba-tiba Candarli datang. Meskipun telah menjadi sultan, Mehmed tidak mau berhenti belajar. Dia pergi ke toko buku dengan menyamar sebagai rakyat biasa. Namun pemilik toko mampu membaca masa depan. Dia mengetahui yang ada di hadapannya adalah Sultan Mehmed, Sultan ke-7 Utsmaniyah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Kurcu curhat kepada Candarli jika sekarang dialah satu-satunya musuh Sultan. Candarli menyuruhnya tidak usah khawatir, ia memiliki skenario hebat. Bahwa saat ini Sultan sedang mempertimbangkan untuk berekspedisi dengan Karaman. Mereka jadi memiliki kesempatan untuk menaikkan Ahmed. Sultan Mehmed memeriksa meriam-meriam yang sudah jadi. Di situ ia juga memberikan buku pneumatik terbaru untuk Urban. Ia memperingatkan agar tidak terlalu pede. Mereka butuh uji coba agar tidak terjadi kesalahan. Sebab bagaimanapun juga penaklukan Konstantinopel bukanlah main-main. Kembali ke Janisari, Kurcu yakin jika kali ini mereka bisa mengalahkan Mehmed. Mereka tidak bisa hidup seperti sekarang ini di bawah bayang-bayang Sultan. Rencana mereka sudah jelas seperti instruksi Candarli. Kurcudohan memerintahkan agar para perwira menengah dikumpulkan. Bektas penasaran apa saja yang dilakukan Mustafa. Kita pun diperlihatkan bahwa dia sedang ada janjian dengan Mihriban.
Mustafa berani mempertaruhkan jabatan tentaranya agar bisa menikah dengannya. Perlu diketahui jika menjadi prajurit Janisari maka dilarang menikah. Namun Mihriban menganggap peluang itu sangat kecil, sebab di masa lalu Mustafa pernah mengecewakannya. Diam-diam Bektas memata-matai pertemuan mereka lalu melaporkannya kepada Gurju. Tentu hal itu membuatnya tertawa dan menganggap masalah ini menarik. Sementara itu, Sultan kembali mengadakan pertemuan dewan. Jahanaz menyarankan agar mereka menunggu kabar dari Tugrul B. Namun Candarli tidak sependapat, lebih baik mereka menyerang duluan. Tak lama dari itu datang utusan dengan membawakan kepala Tugrul B. Nah, langkah apa yang akan diambil Sultan setelah menyaksikan kejadian ini? Jangan lupa untuk mengikuti terus kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.